Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fazar di Yutor Channel. Oke, kali ini Yutor Channel akan melanjutkan di sesi Pejuang UTBK 2022. Ya, video ini dikhususkan buat kalian para pejuang UTBK atau SBMPTN di tahun 2022, khususnya untuk mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK yang ada di materi sel elektrolisis. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, comment, share, dan jangan lupa untuk di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar video-video yang berkembang di YouTube channel ini akan terus bermanfaat untuk orang-orang lainnya. Yuk kita simak. Oke, ini soal yang pertama, soal SBMPTN tahun 2015 terkait materi elektrolisis. Suatu baterai dengan elektroda Cu2+ menjadi Cu dan Cd2+ menjadi Cd pada keadaan standar menghasilkan arus 0,8 ampere selama 200 menit. Nilai E0Cu plus 0,34, E0Cd min 0,4, Faraday-nya 96500 coulomb per mol elektron, ARCU-nya 63,5 dan ARCD 112. Pengurangan massa di anoda. Pengurangan massa di anoda. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus menentukan terlebih dahulu siapa yang akan mengalami reaksi di anoda. Ketika ada dua elektroda yang digunakan ini, maka kita bisa bandingkan mana elektroda yang akan mengalami reaksi di anoda. Ingat, reaksi yang mengalami di anoda itu reaksi oksidasi. Dan reaksi oksidasi itu yang E0-nya atau E0 reduksinya yang semakin kecil. Maka dari statement ini bisa kita lihat antara Cu dan Cd yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah Cd. Sedangkan yang mengalami reaksi reduksi adalah Cu. Karena Cu itu plus 0,34 sedangkan Cd min 0,4. Artinya Cd yang minus dan Cd yang akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, setelah itu kita bisa tentukan reaksinya. Reaksi oksidasinya. Cd akan mengalami oksidasi menjadi Cd2+ plus 2 elektron. Ya, Cd2+ plus 2 elektron. Dilihat dari mana? Dilihat dari reaksi yang ada di sini. Atau E0 reduksinya dilihat dari sini, Cd2+ menjadi Cd. Ketika kita sudah mendapatkan reaksi ini, maka kita hanya tinggal menghitung massa. Karena di sini pengurangan, jadi dari solid menjadi aqueous, artinya kan pengurangan. Ini nih pengurangan. Pengurangan, maka kita hanya tinggal menghitung massanya saja. Dengan rumus hukum Faraday 1, W sama dengan E dikali kuat arus dikali waktu per 96500. Dengan nilai E-nya AR-nya kita lihat 112 per 2. Kenapa 2? Karena di sini 2 plus artinya si valensi atau si muatannya 2. Dikalikan kuat arusnya 0,8, waktunya. Nah, waktu di sini 200 menit. Maka kita harus konversi ke dalam detik. Tinggal 200 dikali 60. 200 kali 60 itu sama dengan 12.000. 12.000 detik, berarti kita masukkan ke sini 12.000. Nah, ini dibagi 96500 saja. Kemudian 112 dibagi 2 bisa kita coret menjadi 56. Nah, tinggal kita kalkulasi. 56 kali 0,8 kali 120 itu sama dengan 5.376 dibagi 965 sama dengan 5,57 atau kalau kita pembulatan menjadi 5,6 gram. Nah, ketemu jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini, soal yang kedua adalah soal SBMPTN tahun 2016. Nilai potensial reduksi beberapa ion diberikan di bawah ini.
Ada ion Cu2+, ion H+, Pb2+, Fe2+, dan H2O. Arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini, katoda dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, H+, Pb2+, dan Fe2+, dengan konsentrasi masing-masing 0,1 m. Spesi yang pertama kali terbentuk pada katoda. Spesi yang pertama kali terbentuk pada katoda. Ingat, jika kita ingat deret volta, semakin tinggi E0 atau semakin positif E0, maka dia akan mengalami reduksi. Semakin dia negatif, maka dia akan mengalami reduksi. Maka dari konsep ini, ketika sebuah larutan yang mengandung ion-ion yang ada di sini, ion-ion 4 ion yang ada di sini, maka yang akan pertama kali terbentuk pada katoda adalah yang memiliki potensial reduksi atau E0 reduksinya paling besar karena dia paling mudah mengalami reduksi. Oleh karena itu kita tinggal urutkan saja. Di sini yang di tengah ada H+ dengan 0. Kemudian ada Cu dengan positif, berarti di sini ada Cu. Kemudian negatif 1 ada Pb, kemudian negatif 4 ada Fe, dan negatif terakhir ada air H2O. Artinya yang akan mengalami reaksi reduksi pertama kali ya adalah Cu. Maka sangat mudah untuk menjawab ini. Jawabannya adalah C. Oke, ini dia soal yang ketiga. SBMPTN tahun 2017. Ini tipe soal 1, 2, 3, 4, artinya kita mencari pernyataan yang benar. SBMPTN 2017, elektrolisis 100 ml larutan CuSO4 0,1 m dalam bejana A. Oke, di sini berarti ada bejana A. Oke, pertama, untuk pernyataan 1, massa Cu yang mengendap lebih besar daripada massa Ag. Maka untuk pernyataan 1 bisa kita analisis ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama, kita hitung aja masing-masing massanya. Ingat ini hukum Faraday 2, jadi cukup 1 kita cari, maka yang lain bisa kita bandingkan. Kita cari massa Cu. Massa Cu sama dengan, langsung kan, dengan rumus E dikali I kali T per 9, 6.500, maka E-nya, AR-nya itu 63,5 per 2, karena dia 2 plus, dikali arusnya 1 ampere, dikali waktunya 60 detik, per 96500. Bisa kita coret. Maka ini tinggal kita kalkulasi, hasilnya adalah, oke, langsung hasilnya adalah 0,0197 gram. Sedangkan untuk massa Ag kita bisa pakai perbandingan di hukum Faraday. WCU per WAG itu sebanding dengan ekuivalen Cu per ekuivalen Ag. Sehingga untuk mencari massa Ag itu sama dengan WCU dikali EAG per ECU. Maka ini sama dengan 0,0197 dikali 108 per ECU-nya tadi karena sudah dibagi 2, langsung aja 31,75. Ini didapatkan dari 63,5 per 2. Maka ini hasilnya. Maka hasilnya adalah 0,067 gram. Maka dengan hasil ini kita bisa dapatkan massa Cu lebih kecil dibandingkan massa Ag. Nah, ini. Maka massa Cu yang mengendap lebih besar daripada massa Ag. Ini jawabannya salah. Jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag. Untuk menjawab pernyataan 2 ini, maka kita harus membandingkan koefisien Cu dan koefisien Ag di dalam reaksinya. Ya, jadi untuk yang nomor 2 ini, kita harus analisis reaksi total. Kita ke sini. Kita ke samping di sini.
Maka di sini yang terjadi di katoda dan terjadi di anoda harus kita analisis. Yang terjadi di katoda itu ion Cu2+. Berarti Cu2+ mengalami reduksi 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan yang mengalami reaksi di anoda dengan PT berarti adalah air. 2H2O menjadi O2 gas plus 4 elektron plus 4H+. Kita samakan. Untuk menyamakannya maka yang atas Cu harus dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 1. Artinya koefisien Cu di sini adalah 2. Karena sudah kita kalikan 2. Ini akan menjadi 2 dan ini akan menjadikan 4. Sedangkan untuk Ag, analisis yang Ag, kita harus perkecil. Oke, sedangkan untuk Ag di katodanya dan di anodanya adalah Ag. Berarti dia Ag plus elektron menjadi Ag. Kemudian untuk anodanya, karena dia NO sama berarti air juga 2H2O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H+. Karena elektron harus disamakan berarti yang Ag akan dikalikan 4, jadi dikalikan 1, sehingga koefisien Ag itu adalah 4. Ini 4 dan ini 4. Maka ketika kita bandingkan koefisien Cu banding koefisien Ag, itu perbandingan adalah 2:4. Artinya dengan jumlah aliran listrik yang sama, dengan jumlah mol elektron yang sama, maka yang akan lebih banyak terbentuk atomnya adalah Ag. Koefisiennya 4. Oke ya. Maka kita analisis lagi ke atas, jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag, jawabannya adalah salah. Karena kalau kita lihat reaksinya, dengan elektron yang sama, sama-sama 4 elektron, artinya mol elektronnya sama, karena dia arusnya sama, maka Cu yang terbentuk 2 atom. Tapi di sini 4 atom untuk Ag. Kita lihat secara sederhana dari reaksi sudah jelas bahwa Ag lebih banyak. Maka Ag akan lebih banyak. Jadi atom Cu tidak sama dengan atom Ag. Kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga. Volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar daripada volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana B. Nah, untuk yang 3 kita harus analisis reaksi yang terjadi di anoda masing-masing. Kita tinggal bandingkan, kita lihat di anoda masing-masing. Oke, kenapa kita pilih yang anoda? Karena volume gas O2. Lihatlah reaksinya. Gas O2 hanya terbentuk pada anoda, yaitu ini dan ini. Dan masing-masingnya koefisiennya sama. Sama-sama 1 koefisiennya. Artinya kalau koefisiennya sama, ini koefisien O2 di bejana A banding koefisien O2 di bejana B, ternyata sama-sama 1:1, artinya volume gas O2 harusnya sama antara A dan B. Jadi volume O2 A sama dengan volume O2 B. Kita kembali lagi ke atas, ini jawabannya juga salah. Yang terakhir, yang keempat adalah pH larutan dalam bejana A sama dengan pH larutan dalam bejana B. Untuk analisis yang keempat, karena dia pH, maka kita harus analisis ion H+ atau OH- yang terbentuk. Kita lihat ke reaksinya.
H plus lah yang terbentuk, baik di anoda bejana A dan anoda bejana B. Dan kalau kita bandingkan kembali, koefisiennya sama-sama 4. Ya. Jadi jumlah H plus bejana A sama dengan jumlah H plus bejana B. Dengan perbandingan tadi 4 banding 4. Maka yang nomor 4 lah jawaban yang benar. Sehingga kalau hanya 4 yang benar, maka jawabannya adalah D. Hanya 4. Saya ingatkan untuk tipe soal ini, jawaban yang benar ketika 1, 2, dan 3 adalah A, yang B-nya adalah 1 dan 3, yang C-nya adalah 2 dan 4, yang D-nya hanya 4, dan yang E semuanya benar. Oke, untuk soal nomor 3 ini, pembahasannya cukup banyak, maka silakan ketika kalian ingin membahas ini, silakan sambil dicoret-coret, sambil dicatat. Kemudian kalian bisa ulang-ulang untuk video di nomor 3 ini karena cukup panjang dan ada scroll ke atas ke bawah tadi. Silakan dimanfaatkan videonya, pastikan Anda bisa, ini soal yang bagus untuk memahami konsep hukum Faraday di elektrolisis. Yuk kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Soal SBMPTN tahun 2018 masih sama terkait sel elektrolisis. Diketahui beberapa potensial reduksi, ada Ag, NO3, H2, dan O2. Zat yang diperoleh di anode, oke sekarang di anode, pada elektrolisis larutan garam AgNO3 dengan elektroda karbon adalah AgNO3, aqueous, berarti mengion menjadi Ag plus NO3 min, aqueous dan aqueous. Kalau yang diminta di anoda, maka kita harus analisis elektrodanya. Ternyata elektrodanya karbon, yaitu inert. Ketika inert, maka harus kita analisis ion negatifnya. Kita analisis di sini ternyata ionnya adalah NO3 min. NO3 min artinya dia termasuk sisa asam oksi kan? Sisa asam yang mengandung oksigen atau sisa asam oksi. Maka yang akan mengalami reaksi adalah air. Airlah yang akan mengalami reaksi. Reaksinya di anoda 2H2O menjadi O2 gas plus 4 elektron plus 4H plus. Maka senyawa yang akan terbentuk di anoda adalah gas O2. Jawaban adalah D. Mudah sekali untuk tipe-tipe soal analisis reaksi seperti ini. Poin pentingnya adalah kalian kuasailah aturan-aturan yang ada di elektrolisis untuk katoda dan elektrolisis untuk anoda. Oke, itu dia pembahasan kali ini di Yutor Channel terkait persiapan untuk para pejuang UTBK tahun 2022 di materi elektrolisis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share, dan jangan lupa untuk di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar Bapak terus semangat untuk memberikan pembahasan-pembahasan soal UTBK khususnya kimia untuk menjadi teman belajar kalian dalam perjuangan UTBK tahun ini. Jika kalian ada pertanyaan atau ada request, silahkan chat di kolom komentar yang tersedia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.